Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemekaran. Pemirsa, hari Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022, telah dilaksanakan acara rapat koordinasi pengurus Komite PPDOB Kota Cikampek di Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Dengan tema Perspektif Daerah Otonomi Baru, serta agenda program kinerja Komite PPDOB Kota Cikampek dalam rangka meneruskan perjuangan untuk mewujudkan berdirinya Kota Cikampek. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kali ini, antusias kehadiran terlihat signifikan dari masing-masing perwakilan Korcam, dengan banyaknya yang datang dari 7 kecamatan cakupan wilayah Kota Cikampek. Dijelaskan, pada sambutan pertama, oleh Ketua Dewan Pengarah KPPDOB Kota Cikampek, Haji Udin Abdul Ghani, bahwa sangat merasa gembira dengan adanya acara rakor ini, karena dihadiri langsung oleh Pak Haji Rahmat Hidayat Jati, sebagai penerus Ketua Komite PPDOB Kota Cikampek yang baru. Dengan semangat dan harapan yang lebih signifikan terhadap cita-cita pemekaran Kota Cikampek ini. Saya yang pertama tentunya merasa gembira sekali dipercaya untuk menjadikan tempat rapat konsolidasi pemekaran Kota Cikampek ini. Saya ingin Cikampek itu jadi pemekaran. Itu mesti lapor lagi nih tadi ya, laporan. Termasuk dewan-dewan di Kabupaten Karawang juga udah pada tahu ya, yang dapil sini mah, bahwa yang berperan aktif pada situ ya terus terang saja untuk segala macam saya, bilang aja saya. Ya, fasilitas segala-galanya itu katanya Haji Udin. Oke, saya siap. Disambung paparan selanjutnya, yang disampaikan oleh Sekjen KPPDOB, Bapak Didarayendra Sapirman, mantan Camat Cilamaya Kulon, dengan gamblang menceritakan rentetan riwayat perjalanan, isu pemekaran Cikampek dari tahun 1990, saat Cikampek masih kaudanan hingga saat ini. Bahwa pemekaran Cikampek sudah disuarakan dari dulu. Bersyukur, karena kekuatan gaung pemekaran Kota Cikampek, kini sudah bisa diusulkan secara resmi, dari tingkat daerah sampai tingkat pusat.
Komite PPDOB Kota Cikampek, di bawah pimpinan almarhum Jajat Munajat, sangat pionir, bisa menyelesaikan persyaratan-persyaratan administrasi, musdes sampai kajian wilayah. Dengan diteruskannya perjuangan ini, oleh Haji Rahmat Hidayat Jati, membawa angin segar untuk para pegiat pemekaran Kota Cikampek. Dan meyakini, impian kita akan segera terwujud dalam 2 tahun ke depan. Pak Susanto juga kakak kami ya, sebelum waktu dinas satu, dia di PUPR, saya di jabatan. Satu perjuangan, cuman sudah selesai Pak. Pada pertemuan ini juga, ada langkah yang perlu ditempuh oleh Ketua Komite PPDOB Kota Cikampek, yaitu melakukan usulan kembali dengan menyertakan proposal yang kemarin dan dilampiri SK terbaru, ujar Padida. Tentunya saya diawali dari mulai ya, sebetulnya saya sebelum mulai di sini saya sudah memperhatikan perkembangan Kota Cikampek dulu dari Kotip ya, dari Kotip sedikit dari Kotip, mungkin Pak Haji Satu Mena dari Kotip Cikampek ya, cuman ya waktu itu mungkin banyak gonjang-ganjing dan sebagainya. Atas komunikasi demikian ini, Haji Rahmat Hidayat Jati, sebagai Ketua KPPDOB, akan mengusulkan pembentukan pansus, atau panitia khusus, dari DPRD Karawang, untuk menindaklanjuti langkah kajian daerah, dari 7 wilayah cakupan persiapan Kota Cikampek, agar mempercepat terjadinya pemekaran, untuk Kota Cikampek. Sudah juga menyetujui secara pribadi, PPDOB, termasuk akibat dari persetujuan. Kan setiap keputusan kelembagaan pemerintah pasti berakibat pada penganggaran kan gitu. Pada waktu itu hadir juga, pada waktu hadir juga ada kepala Bapenda, ada satu, ada hadir di Dewan. Oh iya. Pertama betul ya. Notulensinya kita pegang. Ada. Rapatnya ada kalau tidak tuliskan. Ada. Nanti di sekretariat Dewan pasti ada. Nanti Rizka tolong bantu. Ya. Jadi jangan begini. Jangan mau terkurung oleh pembidangan komisi. Jadi kalau ada yang ngomong apa komisi 2 ngurus pemekaran, ini komisi 1 pemerintahan, tidak bisa didengar. Karena masyarakat kita kan nggak tahu, tidak semua mau tahu. Nah Dewan ya Dewan harus tahu semua. Ya kira-kira sekaligus mewakili teman-teman masyarakat KPPDOB ini, biar dicek notulensinya nanti pasti ada di sekretariat Dewan. Nah itu berarti silakan nanti ditindaklanjuti, termasuk surat-surat kita yang kita perlukan Pak. Sudah disiapkan, ya. Sudah disiapkan. Kira-kira ke 50 anggota DPRD itu ya melalui praksi-praksi ya. Ada berapa fraksi? Ada 5 saja Pak. Ada fraksi Partai Demokrat, fraksi Gerindra, Partai Golkar, Partai PKB, sama fraksi PDIP, dan fraksi gabungan. Fraksi gabungan itu ada Bulan Bintang, ada Nasdem, ada Hanura, ada PAN, ada P3, satu-satu. Oh, fraksi PKS ada 7, Demokrat, Gerindra, Golkar, PKB, PKS, PDIP, sama. Memang akhir-akhir ini yang aktif itu Bogor, Bekasi, sebenarnya di Indramayu dan Cirebon itu aktif Pak, sama statusnya kayak kita, malah masih jauh dari sana. Bupati ini setuju, tapi juga belum ada legal persetujuannya itu dari perusahaan pemerintah kabupaten itu. Mewakili dari Porkoda juga Pak Asep sama yang lain juga untuk tempat untuk dari Porkoda juga perwakilan Kang Dede dan Korcam Pak Dedi. Ketua aja Pak di bawah, ketua mau di bawah. Nah biar geser Pak itu geser ke sana.
geser ke sebelah selatan. Oke. 1, 2, 3. Oke, perjalanan dan salaman dong. Oke, salam komando. 1, 2, tepuk tangannya. Makar, Cikampek, layak Mekar. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Bersama anggota Dewan dari fraksi PKB pula, Rizka Restu Amalia, mengatakan, saya akan menyuarakan pemekaran untuk kota Cikampek ini, bersama fraksi lain, selain PKB. Karena kita harus berkolaborasi, dan maju bersama, demi mendekatkan rentang kendali pemerintah dengan rakyatnya, mensejahterakan rakyat, serta pemerataan pembangunan, melalui daerah otonomi baru kota Cikampek. Pergerakan ini harus dilakukan, demi menyadarkan para legislator, untuk mengedepankan kesejahteraan rakyat. Komite PPDOB Kota Cikampek, terus berjuang dalam mengusung dan mengawal, calon daerah otonomi baru Kota Cikampek, hingga mekar. Semoga, Kota Cikampek berdiri, lebih berkontribusi untuk NKRI, dan benar-benar membawa keberkahan, untuk masyarakat banyak. Salam pemekaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, dari DPRD itu bisa mengambil langkah yang strategis lah ya, yaitu pembentukan pansus. Gitu. Karena kita berkaca dari Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur itu DPRD membentuk pansus. Kalau misalkan menurut saya, langkah awal yang ditempuh dari PPDOB ini melayangkan surat lagi ke Sekretariat Dewan untuk dilakukannya RDP. Gitu. Walaupun memang sudah pernah ya, tapi apa salahnya gitu kalau misalkan kita mengingatkan kembali lah, minta surat lagi untuk dilakukan RDP. Nah di situ nanti teman-teman, nanti biasanya kalau misalkan memang dari ketua komisi, biasanya kalau misalkan DOB pemekaran DOB ini ada di komisi 1 ya, di komisi 1 nanti ketua komisi sampai direkomendasikan menyetujui pembentukan pansus, kemudian nanti dijadwalkan di Banmus, badan musyawarah di Dewan. Nanti setelah dijadwalkan di Banmus untuk pembentukan pansus, biasanya itu diambil dari per fraksi ya. Tadi kan sudah disebutkan ada 7 fraksi. Nanti diwakili lah dari 7 fraksi tersebut, dibentuk pansus dan dikaji kira-kira layak atau tidaknya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dilihat dari perkembangan aspirasi ini ya sudah sangat layak ya. Tadi juga ketua sudah berbicara bahwa ini bukan keinginan tetapi kebutuhan gitu. Insya Allah kalau misalnya memang sudah terbentuk pansusnya, nanti didiskusikan sama masing-masing anggota pansus, itu bisa tergantung ya, bisa lambat atau cepat gitu kan prosesnya. Setelah dibentuk pansusnya, nanti dibawa ke paripurna. Nanti dari fraksi-fraksi, 7 fraksi itu ada pandangan umum dari setiap fraksi terkait PPDOB ini. Sudah ada pandangan, nanti keluarlah surat rekomendasi dari pansus tersebut ke pemerintah kabupaten. Ketika sudah ada surat rekomendasi, otomatis kan harus ada jawaban ya Pak ya. Nah dari situlah kita mulai gitu kan, membangun sinergi antara pemerintah kabupaten, DPRD, dan kita sebagai inisiator pemekaran kota Cikampek ini. Seperti itu. Welcome to our channel's Fight to the best of your ability without having to think about the wages. Please subscribe, like, comment, and share. Thank you for watching.